Halo selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebriti siang. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar dengan selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, datang dari Polresta Serang Kota yang menetapkan Nikita Mirzani batal untuk ditahan. Setelah lebih dari 24 jam, akhirnya Polresta Serang Kota menetapkan Nikita Mirzani batal dilakukan penahanan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Banten, Sinto Silatonga. Ini melalui siaran pers. Sinto Silatonga mengatakan bahwa dibebaskannya Nikita Mirzani adalah dengan alasan kemanusiaan. Polresta Serang Kota pada Jumat 22 Juli 2022 tidak dibebaskan tanpa syarat. Nikita Mirzani tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan sebanyak 1 kali setiap minggunya. Meski begitu, Sinto mengatakan penyidik akan terus melanjutkan perkara ini untuk memberikan kepastian hukum. Meski terhadap Ibu NM tidak dilakukan penahanan, namun penyidik tetap mempunyai kewajiban untuk bisa menuntaskan perkara ini hingga bisa memberikan kepastian hukum ibunya. Baik Polresta Serang Kota maupun dari pihak Nikita Mirzani ini sudah sepakat untuk terus bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Berikut wawancara dengan pihak Nikita Mirzani. Gantian. Rekan-rekan media semua. Yang pertama, kenapa? Udah di tengah ya. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya ucapkan saya atas nama Niki dan keluarga kami mengucapkan yang pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih buat Kapolda Banten yang betul memberikan atensi dan memperhatikan permasalahan Nikita Mirzani dengan memperhatikan keberadaan Niki sebagai seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Itu yang menjadi pertimbangan Bapak Kapolda. Sehingga Niki pada malam hari ini tidak dilakukan penahanan dan diizinkan untuk pulang bersama anaknya biar berkumpul dengan anak-anaknya di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih buat Humas Polda Banten, buat Pak Kapolres, buat Bapak Kasat Serse dan penyidik yang luar biasa memberikan kesempatan kepada Niki, memberikan hak-hak kepada Niki untuk menjelaskan permasalahannya. Saya tidak akan berbicara materinya karena pada malam hari ini Niki hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang mengawal perkara ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, Bapak Prof. Budi, Kapolda Banten yang sangat luar biasa memberikan atensi dan meminta supaya tidak dilakukan penahanan kepada Niki karena Niki mempunyai 3 orang anak. Itu yang paling penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Bang Fahmi, tadi kan wajib lapor disebut seminggu sekali, itu wajib lapornya itu jangka waktunya berapa lama ya sampai? Wajib lapor itu nanti sesuai dengan keperluan proses hukum. Jadi tidak bisa kita nyatakan sebulan 2 bulan, tapi Niki tadi sebelum dia disuruh keluar dari ruangan ini sudah ada sebuah kesepakatan bahwa Niki wajib datang dan tidak boleh tidak datang. Kalaupun seandainya dia ada keperluan lain harus menyampaikan kepada penyidik bahwa saya mohon mungkin agak terlambat datangnya, tapi wajib untuk dilakukan wajib lapor. Itu adalah sebuah komitmen yang harus dijalankan. Yang terpenting dari semua yang saya sampaikan, adik saya malam ini pulang dan bertemu dengan anak-anaknya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media yang mengawal persoalan ini, karena bagaimanapun juga kebenaran itu segala-galanya. Dan keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu yang terpenting.
Mbak Niki kasih keterangan dong, Mbak. Tanggapannya gimana komentarnya? Nah, itu urusannya Niki. Pindah tengah. Gimana tadi awalnya juga rewel tadi katanya juga panas juga nggak makan Kalau panas biasa kan si AC kan. Tapi kan ini kan AC tapi maksudnya nggak beradaptasi dengan baik karena tempat baru. Tapi tadi bapak-bapak polisinya, ibu-ibu polwannya tuh baik-baik gitu kan. Aku bilang anakku panas deh kayaknya gitu, aku dibeli obat. Jadi mereka care banget, jadi nggak ada masalah sih. Kalau Arkana nangis ya namanya anak kecil pasti nangis, tapi nggak yang rewel kayak gimana-gimana. Bukan, masalahnya Arkana itu nggak bisa jauh dari aku gitu. Kalau nggak ngeliat muka saya tuh dia pasti akan nangis gitu. Biasanya kan kalau misalkan pergi atau kemana masih bisa komunikasi lewat video call. Tapi kan kalau di sini kan handphone nggak ada, apa nggak ada. Jadi mungkin dia ada batin kali ya, karena kan Arkana ini termasuk anak yang sering dilaporin polisi juga kan. Waktu hamil yang ketiga juga kan sempat bolak-balik Jakarta Selatan gitu. Jadi kayaknya perasaannya lebih kuat ke aku. Jadi kalau aku ada masalah dia pasti nggak mau jauh. Kak Niki setelah Kalau shock pasti shock ya, karena anak-anak itu kan belum pernah dapat apa ya perlakuan seperti itu. Mereka kan anak-anak lembut semua gitu, jadi kayak gitu kaget tapi masih bisa diatasi. Kak Niki perasaannya setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam dan sekarang dinyatakan bebas gimana? Perasaannya ya aku nilai itu aja. Dari Woi. kalau aku tuh dari itu aja orangnya gitu, nggak mau terlalu yang aku mau ngikutin aja lah kata bang polisi, ayo BAP, ayo diminta keterangannya aku gitu, istirahat, jadi nggak ada penolakan, nggak ada yang bagaimana. Mbak, sebelum Instagramku hilang kan tiba-tiba. Mbak Niki, sebelumnya kan Anda sangat reaktif terhadap teman-teman kepolisian. Apa? Sangat reaktif dan cenderung emosional juga terhadap teman-teman polisi. Namun hari ini polisi telah membantu Anda. Apa tanggapannya? Ya polisi itu kan memang the best. Ya kalau dibantu ya memang apa ya melayani ya memang harus dibantu gitu. Karena aku dan lain hal mungkin ya tadi ya karena tadi bilangnya punya anak sebenarnya mempunyai kan jadi ya udah. Tapi kan nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya ya, jangan suka bawa anak-anak. Jangan fitnah lagi, nanti bikin berita saudara anak kita dibebaskan kan. Saya tuh udah siap segala-galanya. Jadi gini, kalau ada supaya tidak menimbulkan salah paham, perkara ini sebetulnya adalah perkara pencemaran nama baik. Artinya pasal itu merujuk pada undang-undang ITE. Ya. Jadi pencemaran nama baik itu mungkin ada kalimat-kalimat yang ditafsirkan seolah-olah Niki mencemarkan nama baik seseorang dan itu yang dilaporkan. Nah, saya tidak akan terlalu jauh membahas persoalan pencemaran nama baik karena pada malam ini saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Propudi, kepada Bapak Wakapolres, Bapak Humas, Bapak Kasat Serse yang selama ini begitu antusias. Seperti itu ada yang memberikan hak. Satu yang harus dipawan, memberikan hak kepada. Berita selanjutnya, debut akting di film Bukan Cinderella. Fuji ungkap adegan tersulit saat berbicara tentang hal manis. Adik ipar mendiang dari Vanessa Angel, Fujianti Umi atau Fuji, ini memulai debutnya dengan dalam dunia akting yaitu dengan film Bukan Cinderella. Ternyata pergantian adegan dari marah ke romantis diakui Fuji cukup sulit. Di samping itu, Dara 19 tahun ini tersebut juga mengaku banyak belajar dari pengalaman perdananya ini. Tak jarang mengambil gambar pun harus diulang beberapa kali.
Film Bukan Cinderella sendiri menceritakan tentang kehidupan Amora Olivia atau Fuji, seorang siswi SMA. Ini mengutip dari Kompas TV. Amora adalah remaja yang tangguh dan tidak segan melawan orang yang mengganggunya. Suatu hari, Amora mendapatkan sepatu impian yang sudah lama ia inginkan. Sejak sekian lama menabung, ia pun bisa membeli sepatu Converse impiannya. Adapun konflik bermula ketika kegirangan Amora tak berlangsung lama. Itu disebabkan karena sebelah sepatunya tertukar dengan milik orang lain yang mana ukurannya jauh lebih besar. Amora berteriak di sepanjang koridor sekolah agar mendapatkan sepatunya kembali. Amora bertemu dengan Adam Wijaya atau Rafael Adwell. Di satu sisi ini adalah Adam, merupakan ketua OSIS. Ketua OSIS disosokkan sebagai orang yang dingin dan juga disiplin. Ia pun membawa Amora ke ruang bimbingan konseling atau BK karena tingkahnya tersebut. Penasaran bagaimana kisah mereka selanjutnya? Film ini dapat diadaptasi dari Wattpad dan akan tayang pada 28 Juli 2022 di bioskop mendatang. Berikut wawancara dengan Fuji. Susah sih, malah susahan waktu bagian pas senyum. Jujur kayak kebiasaan juga dari dulu bukan jutek, tapi kayak nggak senyum aja. Jadi susahan pas senyum dibanding pas jutek. Bahaya dong kayak gitu. Iya, langsung. Tadi untuk menjaga itu lebih susah saat membuat adegan senyum dibanding jutek dan marah-marahnya untuk seorang Fuji untuk Amora ya. Oke, siap. Terima kasih. Silakan teman-teman media yang lain. Oke, boleh nama, media dari mana dan pertanyaannya? Ada? Halo semuanya, selamat sore. Saya Priscilia dari Review Cinema. Saya mau nanya Pak Fuji, ini kan film pertama kakak. Ada kendala gak sih kak pas syuting? Ngalamin kesulitan gak pas syuting? Itu aja sih kak. Siap, terima kasih. Silakan Fuji. Ada banget karena apa ya? Pertama kan kalau syuting itu kita harus on time, harus ngikutin kata sutradara. Itu kita belajar, aku belajar banget apalagi film pertama. Terus pas adegan, ada beberapa adegan yang menurut aku, aduh susah banget, nggak berani. Sampai harus diulang-ulang, sampai kayak, oke deh, boleh deh, ayo coba gitu. Itu sih susahnya. Adegan mana bisa dilihat sendiri ya tadi ya. Sampai Rafael sampai nengok nih, melengos ya, gitu. Masih ingat rasa sakitnya ya El? Iya. Kalau yang lempar buku sih itu gampang banget. Oh gampang. Itu gampang banget. Sepatu lempar buku itu gampang ya. Oh. Itu penuh dengan hati gitu. Siap, terima kasih. Ada lagi teman-teman media? Teman-teman fans mungkin di sini ada yang mau nanya juga boleh loh, silakan. Silakan mau nanya. Iya, jangan malu-malu. Nih, sini. Mau nanya apa? Nama saya Anis dari Topolisius. Selain Fuji, ada satu karakter yang bikin menarik gitu. Karakternya Kak Eka. Kalau kita ke Fuji kan, wow, itu udah bagus banget gitu. Tapi ada yang bikin salfok peran ini gitu, perannya Kak Anet. Gimana Kak? Maksudnya cara memeranin karakter Eka ini gimana? Caranya belajar tinju juga gimana Kak? Apakah dipendam dulu emosinya buat ninju belajar beneran ya? Jadi sampai sekarang kayaknya masih sebel ya, makanya duduknya jauh-jauhan sama kalian nih. Silakan boleh pinjam mikrofonnya Fuji, boleh? Siap. Udah ada di belakang, ada Nen, silakan. Kalau Nen langsung ngasih minum ya. Nen silakan dijawab Nen. Halo, selamat malam semuanya. Ada Doarda berperan sebagai Eka. Tadi gimana aku memerankan karakternya? Ya pasti ada susahnya juga ya, karena kembali lagi ke SMA. Selain suara yang harus dirubah jadi anak SMA lagi, aku sebenarnya kayak aku 11-12 deh sama keseharian aku nggak ada yang berubah gimana pun, tapi nggak segalak itu. Terus tadi kalau yang bagian boxing, emang sebenarnya aku juga, tapi nggak sering, aku emang olahraganya juga. Berita selanjutnya, Vidi Aliano luncurkan album Senandika yang bentuk wujud maknai perjalanan hidupnya.
Setelah 6 tahun, akhirnya penyanyi Vidi Aldiano meluncurkan album baru yang berjudul Senandika. Ini dijelaskan oleh Vidi, Senandika diartikan sebagai menolong diri sendiri, untayan senandung. Selain itu, Vidi Aldiano juga menambahkan bahwa isi album Senandika ini merupakan perjalanan hidupnya. Dengan itu, suami dari Sheila Dara akan melakukan promosi lagunya ke beberapa daerah yang akan direncanakan pada Agustus mendatang. Namun jangan khawatir untuk para penggemar Vidi Aldiano. Sebelum tur, konser ini dilakukan dan bisa membeli album Senandika di gerai KFC mulai dari hari ini. Berikut wawancara dengan Vidi Aldiano. Tahun 2020 aku ngeluarin album, tapi karena pandemi dan segala macamnya harus mundur 2 tahun, tapi aku bersyukur hari ini 2022 akhirnya bisa ngeluarin album aku yang ke-5 akhirnya. Ini ada berapa lagu dan tadi ada satu lagu yang untuk spesial untuk sang istri. Nah, yes. Total dia sendiri dalam untayan senandung sebenarnya. Jadi sebenarnya ini istilah untuk penyair gitu, tapi karena aku musisi, senandungnya aku bentuknya dari lagu-lagu yang ada di album ini, di mana semua lagu-lagu yang di album ini merupakan semua cerita personal aku dari tahun 2018 yang aku kumpulkan sampai hari ini. Jadi akhirnya mengeluarkan album kembali setelah sekian lama, itu iya. Perasaannya? Wah, kayaknya sekarang musisi kan jarang yang ngeluarin album ya, dan aku tuh emang anaknya suka banget bikin album sebenarnya, cuman ini butuh 6 tahun jedanya dari album aku yang terakhir sampai hari ini akhirnya bisa keluar, karena seharusnya tahun 2020 aku ngeluarin album, tapi karena pandemi dan segala macamnya harus mundur 2 tahun, tapi aku bersyukur hari ini 2022 akhirnya bisa ngeluarin album aku yang ke-5 akhirnya. Ini ada berapa lagu dan tadi ada satu lagu yang untuk spesial untuk sang istri. Nah, yes. Total di album ini ada 10 lagu, salah satunya adalah lagu Dara tadi yang baru saja aku nyanyiin, itu spesial untuk istri aku tercinta yang entah ada di mana dia sekarang ya, kayaknya dia anaknya memang introvert dan malu, tapi itu salah satu lagu, mungkin lagu cinta ultimate aku kali ya, karena dulu kan aku juga bikin lagu cinta untuk orang-orang lain, tapi ini tuh lagu cinta yang berbeda lah kayaknya rasanya, karena aku nyanyikan sakral di hari pernikahan aku kemarin. Itu kapan lu buatnya lagu Dara buatnya cuma sehari sebenarnya, jadi cepat lagunya, kayaknya lagu-lagu yang emang dari hati kayaknya cepet gitu keluarnya, jadi buatnya sehari dan aku rilis itu Februari kemarin sih sebenarnya, tahun lalu dari aku rilis, tapi aku masukin lagi ke albumnya. Itu saat itu lagi ngapain? Saat aku udah sih lagi di rumah sebenarnya, setelah kelar lamaran sebenarnya, jadi lamaran kan belum serumah kan, jadi rumah masih nggak ada orang, jadi emang ceritain buat dia, ya udah, prosesnya very magical sih sebenarnya, karena jarang aku bisa nulis lagu sehari jadi, dan aku langsung kirim ke produser aku itu Mas Ari Renaldi, jadi bener-bener ini spesial sekali sih lagu. Komentar Dara dibuatin lagu gimana? Oh, komentarnya dia sih cuman iya bagus, demi Allah gue pikir kayak dia bakal nangis, karena aku nyanyi di depan teman-teman aku juga kan, tamu undangan nikahan kan, oh teman aku kayak Enzi nangis, siapa nangis, Haru, lah istri gue duduk gitu kayak, oh bagus, gimana komentarnya saya, kamu suka gitu, bagus, udah mahal loh, gue pakai orkestra dari Budapest, budget ya, gue ya apresiasinya tuh ya segitu, tapi dia memang semangatnya seperti itu, jadi ya aku udah agak lumayan menerka, jadi ya bagusnya dia ini walaupun cuma dikasih jempol anak-anak pejabat, tau nggak, misalnya foto kan begini nih, nah begitu tuh dia tadi, tapi itu luar biasa buat aku. Itu ke lagu kado pernikahan. Apa? Lagu pernikahan. Lagu pernikahan. Kado pernikahan. Sebenarnya bukan kado sih, kadonya yang lain ya. Lagu ini sebenarnya lebih ke janji pernikahan. Janji pernikahan. Jadi, tapi aku lebih pinginnya sih sebenarnya harusnya itu wedding vow. Vow itu kan lebih ke janji, tapi aku tuh lebih pinginnya sebagai doa pernikahan aja sih. Semoga ya itu sesuai dengan lirik lagunya, aku bisa terus menjaga Sheila sampai aku tua, sampai aku nanti ya kapanpun aku berakhir hidupnya nanti. Jadi tadi kan itu lagunya kan apa namanya? Pada cerita itu sebelumnya kan sakit juga ya. Sedih, sakit, terus akhirnya senang nikah sama Dara Januari ya. Iya. Nah itu gimana perjalanan ceritanya seperti apa? Semuanya ya itu semuanya terangkum di album, karena perjalanan aku sakit pun aku bikin lagu judulnya Bertahan Lewati Senja. Itu dimana menceritakan struggle aku saat aku mendengar pertama kali aku didiagnosa aku punya kanker. Itu kayak itu
tulisan yang aku tulis di handphone aku sih, sebagai pengingat bahwa hari ini gelap, minggu ini akan gelap, mungkin tahun-tahun ke depan akan selalu gelap, tapi aku harus percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana indah buat aku. Dan lagu ini sebenarnya aku tulis egois sebenarnya untuk mengingat diri sendiri bahwa walaupun Tuhan kayak kasih ujian yang luar biasa berat buat aku, masih ada rencana indah di balik itu semuanya. Jadi bertahan lagi senja itu adalah biasanya udah mulai senja ke malam itu kan waktu-waktu overthinking ya sebenarnya, dan itu berat buat aku sebenarnya waktu itu di beberapa bulan pertama aku didiagnosa punya kanker gitu. Jadi lagu itu juga ada di album ini. Jadi semua cerita aku deh mas yang ada dari tahun 2018, dari zaman aku putus, aku sakit, ngebalik lagi, ketemu Sheila, nikah, sampai hari ini semuanya terangkum di Senandika ini. Kalau dideskripsikan, kalau Sheila Dara itu orangnya yang seperti apa? Di mata ini orangnya apa? Dan apa sisi menariknya? Orangnya kayak apa? 180 derajat dari aku deh. Pokoknya itu segitunya. Aku pikir dulu kalau misalnya mau nemuin jodoh harus yang sama, selera musiknya sama, kelakuannya sama, traits sama, semuanya. Tapi ternyata Tuhan malah kasih aku yang completely different. Aku extrovert total, dia very introvert. Aku lagunya mungkin lagu-lagu pop kanan, dia lagu-lagu indie kiri. Dia suka yang kayak Metallica, yang kayak gitu. Aku kan tidak mendengar itu. Terus apa ya, selera filmnya dan selera TV seriesnya tuh beda sama aku. Tapi ya itu yang bikin menarik, karena ternyata aku butuh orang yang beda banget sama aku supaya aku tuh lebih apa ya, karena aku pernah tuh sama orang yang sama banget sama aku dan aku ternyata nggak cocok karena clash banget. Kalau yang beda jadi ternyata complementing each other gitu. Dan ya udah, alhamdulillah sampai sekarang so far sih aman ya. Doain ya guys. Jadi album sudah ada, ya kan? Terus istri sudah ada, impian kamu apa lagi sih untuk mencapai? Kayaknya tahun ini pingin lebih balik ke musik, karena 2 tahun terakhir pandemi itu kayaknya orang tiba-tiba mengenal aku menjadi seorang content creator dan YouTuber ya. Jadi agak lumayan kemarin kayaknya harus balik ke musik nih guys gitu ya, balik ke musik. Makanya hari ini aku launching album, alhamdulillah album sudah bisa keluar, dan rencananya sih tahun ini akan ada intimate showcase di beberapa tempat, akan dimulai Agustus awal. Ntar doain aja teman-teman, kayaknya di sini harusnya diundang semuanya juga kayaknya. Jadi tahun ini akan lebih balik ke musik sih sebenarnya. Akan bikin konser tour nggak? Rencananya gitu. Tahun ini apa tahun ini? Rencananya sih secepatnya. Berita selanjutnya. Inilah alasan dari Laura Basuki terima tawaran main di Cek Toko Sebelah 2. Artis peran Laura Basuki menjelaskan alasannya menerima tawaran bermain dalam film Cek Toko Sebelah 2. Perempuan berusia 34 tahun ini mengaku sudah lama ingin bermain film dengan genre drama komedi. Apalagi beberapa proyek film terakhirnya cukup menguras emosi karena bergenre drama yang kuat. Di sisi lain, Ernest Perkasa, ia juga mengaku dirinya sudah lama tertarik untuk bekerja sama dengan Laura Basuki. Namun, kesempatan kolaborasi itu tak pernah terjadi hingga Cek Toko Sebelah 2. Karakter ini sebelumnya diperankan oleh Giselle Anastasia. Film Cek Toko Sebelah 2 rencananya akan mulai proses syuting dan rilis pada akhir tahun 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Laura Basuki. Ada diskusi nggak mungkin sama beliau itu? Kayaknya kalau untuk urusan ke Giselle lebih ke Ernestnya ya. Karena aku cuman ya pas ditawarin aku tanya misalnya udah tahu apa belum gitu. Ya nanti tinggal urusan Ernest. Kalau nggak tahu agak shock juga ya. Iya. Ya kita semua komunikasi berjalan dengan baik. Aku juga ngobrol sama Giselle juga. Jadi ini bukan sesuatu yang kita diem-diem tiba-tiba kita ganti yuk case-nya, enggak. Semuanya ada proses komunikasi yang baik. Aku juga ngobrol langsung dengan Giselle untuk menjelasin. Dia juga sangat mengerti tentang kebutuhan apa yang menyebabkan aku harus sama Papa Royce memutuskan untuk mengganti karakter atau pemeran dari Natalie. Jadi semuanya dilakukan dengan transparan dan jernih, tidak ada tiba-tiba wait gitu, nggak ada. Pertimbangan utamanya apa untuk nge-recast? Pertimbangan utamanya karena balik lagi semuanya it's all about kebutuhan skenario. Jadi kebutuhan skenario ketika dicek toko sebelah dan dicek toko sebelah 2, karakter Natalie ini memang kebutuhan skenario-nya berbeda kebutuhan yang memerlukan berbeda
talent atau aktor gitu ya. Kalau mau cari ibarat sepak bola ya kita mau cari back, cari kiper, cari striker pasti kita akan membeli pemain yang berbeda di bursa transfer kasarnya gitu. Jadi memang berbeda kebutuhan. Jadi untuk cek toko 11.1 kita aku pribadi nggak tahu nanti akan ada sequel nih, nanti akan begini, boro-boro mikir ke sana gitu. Jadi ketika sekarang kita buat yang kedua, ternyata kebutuhannya berubah, maka pemerannya berubah. Apa sih yang akhirnya menerima tawaran ini gitu? Karena perjuangannya besar juga. Biar nggak nganggur aja. Jakarta bolak-balik. Gimana? Saya ngerasa kurang sibuk gitu, jadi harus 2 karakter buat juggling biar ngecek ini bisa nggak ya main 2 karakter dalam 1 bulan yang sama. Jadi kenapa lo mau sibuk-sibuk demi ini lo? Sebenarnya kan emang karena mundur aja kan ini kan. Iya, Tabrakan. ada tabrakan ya. Tapi emang udah lama banget pengen main drama komedi. Terakhir ini main film yang cukup berat-berat, drama biopik gitu. Sekarang pengen ngerasain gimana sih rasanya main film drama komedi bareng sama Erna. Tantang kok, maksudnya Iya. jok-jok, memberikan jok-jok ke... Kenapa? Tampangnya serius ya? Kurang lucu apa gimana nih ceritanya? Insecure. Iya, pertama kali lihat Laura main komedi itu ada satu peran yang dia perankan, cuma satu sequence aja di film Doyok Otoy Ali Oncom. Kalau tahu waktu itu Laura main jadi transgender kayak tiba-tiba wah gila komedi banget dan lawak banget. Kaget, sempet nanya Laura, lu kok ternyata lu bisa main komedi ya? Pengen, gue tuh pengen, cuman gak pernah ada tawarannya aja. Mungkin persepsi itu ya, persepsi Laura ini aktor serius gitu. Jadi semoga di sini bisa memberikan publik juga bisa lihat Laura punya fleksibilitas, bukan cuma di drama, bukan drama aja tapi juga di komedi. Dan saya juga kan terinspirasi sama Dion Wiyoko, pengen tahu. Berita terakhir, mangkir dari panggilan polisi, Nindi Ayunda mengaku mendapatkan telepon intimidasi. Kepolisian tegaskan hal ini. Kepolisian dan Polres Metro Jakarta Selatan terus mencari keberadaan penyanyi Nindi Ayunda yang sudah mangkir sebanyak 3 kali atas kasus dugaan penyekapan terhadap mantan supirnya Sulaiman. Atas dasar hal tersebut, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi meminta Nindi Ayunda segera menyerahkan diri untuk diperiksa dalam perkara tersebut. Di tengah kasusnya, pihak Nindi justru mengaku mendapatkan telepon intimidasi. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Nindi Ayunda, Yafet Risi. Menurutnya, hal tersebut juga membuat Nindi Ayunda mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk kedua kalinya. Sementara itu, pihak Polres Metro Jakarta Selatan akan tetap melanjutkan proses hukum dan berharap Nindi bisa memenuhi panggilan kepolisian. Terkait teror telepon yang bersifat intimidasi tersebut juga akan didalami. Sebagaimana informasi, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana atas dugaan penyekapan suaminya yaitu Sulaiman. Laporan itu terintegrasi dengan nomor LP-904-YA2-2021-SPKT PMJ dengan sengkaan pasal 333 KUHP tentang penjahatan terhadap kemerdekaan orang. Terkait teror telepon yang bersifat intimidasi tersebut juga akan didalami. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Mungkin boleh update sedikit mengenai kelanjutan dari kasusnya Nindi sendiri seperti apa saat ini? Ya baik, terima kasih. Mungkin rekan-rekan tahu bahwa untuk panggilan pertama, kemudian kedua sudah kita layangkan, namun demikian untuk saudari kita L belum. Kemudian kita untuk surat perintah membawa. Jadi untuk ketiga tuh kita sudah wajib membawa. Apa benar Bu ada mangkir dari pemanggilan yang saya dengar? Selalu mangkir kata ya, jadi kalau untuk pemanggilan pertama belum datang berarti kan kita panggil kedua. Ya kan? Jadi kalau sudah kita panggil pertama lanjut belum datang ya panggil kedua. Kemudian kalau memang tidak hadir untuk dimintai keterangan ya kita sudah menerbitkan surat membawa ya berarti yang ketiga.
Oke. Nah Bu izin, katanya alasannya pertama tidak bisa hadir karena itu berbenturan dengan Idul Adha. Terus yang kedua tidak bisa hadir karena ada kasus perkara MIPI. Ada konfirmasi nggak sih dari pihak hukumnya sendiri kepada pihak Polres Selatan? Iya betul. Jadi untuk sementara ini kita sebenarnya pengen lebih cepat lebih baik untuk kasusnya biar titik terangnya jelas. Tapi mereka sendiri ada konfirmasi nggak ke pihak Polres? Ya, untuk sementara ini memang belum ada untuk konfirmasi, jadi kita menunggu. Mudah-mudahan untuk saudari Mindy bisa, saudara M bisa hadir dan memberi keterangan ke Polres Jakarta Selatan. Oke, nah ada statement yang mengatakan juga dari pihak kuasa hukumnya katanya belum menerima, belum ada surat pemanggilan yang ketiga. Apakah betul? Jadi untuk penerbitannya kita sudah terbitkan dan untuk surat tersebut sudah ada di kementerian. Kemudian kita sudah diperintah untuk membawa. Tapi untuk pihak polisi sendiri tetap mencari Mindy dan pasti. Jadi kita itu memang semuanya sudah ada perintah jika memang ada laporan, kemudian kita harus memanggil saksi, barang bukti dan lain-lain. Nah ini kita sendiri sudah menerbitkan surat 1, 2, kemudian 3 udah untuk membawa. Izin Bu, berarti bisa dipertegas lagi bahwa sebenarnya suratnya sudah dikasih dan sudah dibuat gitu ya, sudah diterbitkan ya? Sudah, dari kita sudah bikin, kemudian sudah dibuat, sudah diterbitkan untuk perintah membawa. Nah, Ibu ada juga statement mengatakan bahwa tidak banyak sekali jadi yang teror-teror menyerbu si Mindy sendiri. Apakah ini akan berpengaruh juga menjadi pertimbangan saat persidangan nanti? Atau akan terus melakukan penyidikan tidak berpengaruh? Jadi kalau untuk itu nanti kita tetap dalami, ya tetap kita dalami. Kemudian untuk bukti-bukti yang jelas itu untuk memperjelas suatu kasus. Nah, ada juga statementnya Bu, izin bilang katanya kita tuh akan selalu kooperatif kok kalau dipanggil gitu. Tapi memang yang ketiga ini kita belum ada panggilan. Ini bagaimana menyikapinya sendiri, menanggapinya seperti apa Bu? Ya, baik, terima kasih juga ya. Jadi mungkin dari rekan-rekan tahu untuk panggilan pertama, kemudian ada panggilan kedua, kemudian udah ada penerbitan surat membawa. Jadi di situ juga pun udah kelihatan. Untuk pesan untuk saudari M, lebih cepat lebih baik untuk menghadap saja, kemudian untuk dimintain keterangan biar titik jelas permasalahan bisa terang. Saja. Terima kasih. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebriti siang bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.